Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya persilakan Pak Obi untuk mempresentasikan cuplikan pembelajarannya ya, mulai sekarang. Silakan Pak. Izin share. Mohon izin Pak Hasan, terlihat Pak ya? Sudah kelihatan ya. Kalau di slideshow seperti ini terlihat juga Pak ya? Ya bisa ya. Baik. Oke, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka walaupun menggunakan daring ya. Dan perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Obi Sutrisno. Bapak mengajar di kelas 11. Untuk pembelajaran kemarin di kelas 10 mungkin anak-anakku bertemu dengan beberapa guru, namun pada saat di kelas 10 Bapak tidak mengajar. Jadi anak-anakku semua baru bertemu Bapak hari ini mengenai perawatan-perawatan yang ada di sistem utama engine dan yang lainnya. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas berdoa, pimpin. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Kalau saya mau yel-yel dulu nih. Kalau saya katakan semangat pagi, kalian harus menjawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Artinya bukan selamat pagi ya, artinya semangat pagi. Harapan saya, kalau saya katakan semangat pagi, mau dari pagi, siang, sore, itu tetap semangatnya harus pagi. Gitu. Kalau misalkan cuma sekedar selamat pagi, wah itu nanti selamat siang, ya siang, jadi agak lemes. Jadi kalau semangat pagi, mau belajarnya pagi, mau belajarnya siang, mau belajarnya sore, semangatnya harus tetap semangat pagi. Oke, semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya. Hari ini Bapak ingin menyampaikan sistem utama engine dan mekanisme katup. Sebelumnya mungkin anak-anakku sekalian tolong di videonya tolong dihidupkan, karena Bapak tidak kepingin nanti pada saat Bapak mengajarkan ada yang tidur di situ. Bapak tidak ingin kejadian seperti itu ya. Jadi harapan Bapak semuanya tetap belajar dengan baik, harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bapak akan sedikit memaparkan ya sistem utama engine dan mekanisme katup. Kalian mungkin anak-anak Bapak bisa lihat di sini ada piston, ada crankshaft, ada crankshaft dan sebagainya. Ini yang nantinya Bapak harapkan ya semuanya minimal tahu bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana cara perawatannya, seperti itu. Sebelum melangkah ke selanjutnya, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang pencapaian kompetensinya. Jadi pencapaian kompetensinya itu yang pertama, memproses perawatan komponen sistem utama engine dan mekanisme katup, lalu memelihara komponen sistem utama engine dan mekanisme katup, lalu menerapkan perawatan kerusakan, lalu mendeteksi kerusakan sistem utama engine. Harapan Bapak pada saat nanti anak-anakku sekalian selesai pembelajaran ini, harapan Bapak anak-anak bisa mengidentifikasi komponen-komponen ya, mengidentifikasi, lalu ada bisa bagaimana pemeliharaan komponennya, lalu bisa mendiagnosa kerusakannya, lalu bisa mendeteksi. Harapan Bapak seperti itu pada saat selesai pembelajaran ini. Jadi dimohon untuk anak-anakku sekalian, jangan sampai nanti pada saat pembelajaran ada yang belum dipahami. Walaupun kita menggunakan daring, walaupun kita menggunakan online seperti ini, tetap tujuan pembelajaran ini harus kita
capai. Jangan sampai pembelajaran ini jadi tidak tercapai. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kamu tidak mencapai tujuan pembelajaran ini, pada saat sesi berikutnya atau pembelajaran berikutnya, pasti akan lebih sulit lagi. Karena akan ada perawatan, nanti akan ada perawatan-perawatan yang lainnya. Jadi harapan Bapak, dari tujuan pembelajaran ini, di pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian bisa atau mampu untuk mengenal komponen dan perawatan dari komponen engine tersebut. Ya. Materi-materinya yaitu tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada komponen, lalu ada perawatan kerusakan, lalu ada mendiagnosa kerusakan sistem utama engine dan mekanisme katur. Nah, Bapak ada kasus di sini. Mungkin anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Ini ada yang ngedorong nih. Kenapa kok bisa mogok di sini? Terus di bawah ini nih ada mobil dengan asap yang ngebul. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan kalau misalkan kita ada di atau kita sedang berjalan di kendaraan, bukan hanya mobil ya, tapi motor pun juga sama, terkadang sering mogok. Tapi kalau kita lihat gambarnya yang di atas, itu mungkin lebih global, karena bisa terjadi karena habisnya bensin tuh bisa, terus akinya juga mati juga bisa. Jadi ini termasuk yang global. Mogok itu kita juga tidak bisa langsung melihat, oh nih mesinnya rusak, bahwa belum tentu. Bisa juga habis bensinnya, bisa seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini bagaimana? Nah, kalau yang di bawah ini kemungkinan mesinnya hidup, ya, tapi artinya pasti ada kerusakan di dalam kendaraan atau di dalam mesinnya. Jadi harapan Bapak, nanti anak-anakku sekalian bisa mencari tahu apa yang bermasalah di dalam kendaraan tersebut. Kenapa asapnya bisa ngebul? Seperti itu. Ya. Ini ada prinsip kerja motor, anak-anakku sekalian di kelas 10 kemarin sudah ada pembelajaran mengenai prinsip kerja motor. Ada prinsip kerja motor 4 langkah dan ada mesin motor 2 langkah. Anak-anakku sekalian bisa tahu ya. Artinya kalau misalkan di dalam mesin 4 langkah itu ada 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Artinya di sini setiap kali 2 putaran engkol, ini engkolnya atau kita sebut namanya crankshaft ya. Lalu di sini dimaksudkan adalah 4 kali gerakan piston, berarti dia pertama posisinya naik, turun, 2, ini ketiga, keempat itu melaksanakan menghasilkan 1 kali usaha. Ini sudah diajarkan di kelas 10. Harapan Bapak prinsip kerja motor ini anak-anakku semua ya bisa sudah mengerti prinsip kerja motor. Jangan sampai ini gimana sih prinsip kerja motor, kayak gimana sih, kok beda sih 4 langkah sama 2 langkah, bedanya di mana? Jangan sampai seperti itu lagi, karena step kita sudah masuk ke dalam sistem perawatan, khususnya di dalam perawatan kendaraan 4, dalam perawatan mesin kendaraan, mobil khususnya ya. Lalu bagaimana untuk yang 2 taknya? Nah, ini untuk 2 taknya. Jadi setiap 1 kali putaran poros engkol atau 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Artinya piston itu bergerak naik turun itu menghasilkan 1 kali usaha. Oke, kita lanjut. Itu harapan Bapak tadi sudah paham. Masuk ke komponen utamanya. Ini adalah komponen utama dari mesin kendaraan mobil ya, mobil lebih besar. Nah, biasanya ada 4 silinder atau juga ada yang 3 silinder. Yang pertama komponennya apa aja sih? Ada camshaft, ada katup, ada piston, ada connecting rod. Nah, camshaft itu yang ini yang warna biru nih, camshaft. Lalu ada katup hisap dan katup buang. Lalu di sini yang naik turun warna orange itu adalah piston, ya. Lalu ada connecting rod. Connecting rod mana nih yang warna biru nih? Atau kita sebut biasanya batang torak, ya. Piston itu juga kita sebutnya torak. Nih di bawah ini ada yang namanya crankshaft, ya.
ada nanti yang namanya block silinder, ada yang namanya cylinder head. Itu harus kalian pahami komponen-komponennya dan fungsinya, dan harus tahu bagaimana cara perawatannya. Sedikit Bapak ingin memperlihatkan video beberapa komponen utama engine, ya. Nah, ini tadi Bapak sampaikan ini adalah blok silinder. Dia adalah sistem utama dari engine, ya, di mana di dalam blok silinder itu ada piston, ya, terus ada batang piston, ya. Ini adalah cylinder head, di mana cylinder head itu ada katupnya di sini, ya. Nah, ini yang Bapak katakan tadi, ini adalah piston. Piston itu punya 3 ring kalau tidak salah di sini, ya. Ada yang 2 ring, ada yang 3 ring. Tapi biasanya kalau di dalam kendaraan itu dia mempunyai 3 ring piston. Nah, ini macam-macam piston ini hampir sama, ya. Ada ring piston 1, ring piston 2. Nah, ini adalah connecting rod-nya atau batang toraknya. Nah, ini adalah crankshaft-nya. Ini proses kalau keseluruhan crankshaft, batang piston dan piston itu dijadikan satu seperti ini. Dan ini adalah camshaft. Ya, camshaft. Nah, ini posisi camshaft-nya adanya di sini, dan ini adalah valve. Ada valve in, ada valve X. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ya. Bapak akan melanjutkan. Ini kalian, anak-anakku sekalian, ya. Bapak berharap di dalam sebuah komponen-komponen yang ada di sini, harapan Bapak jangan sampai anak-anakku sekalian lupa atau bingung yang mana yang crankshaft, yang mana yang camshaft, yang mana piston. Mungkin kalau piston udah paham, ya. Tapi yang namanya camshaft dan crankshaft itu biasanya tertukar. Bapak akan menyampaikan setelah komponen, Bapak akan menyampaikan fungsinya. Camshaft itu fungsinya adalah untuk membuka dan menutup katup berdasarkan urutan timing dari pengapian FO atau fairing order. Bagaimana sih cara pemeriksaan camshaft-nya? Bapak perhatikan, Bapak cuplikannya, ya, lihat cuplikannya di sini. Pemeriksaan poros cam. Periksalah keseluruhan poros cam dari ujung sampai ujung yang dari kemungkinan aus atau cacat. Kemudian ukur semua tinggi tonjolan cam menggunakan micrometer screw. Kita pakai micrometer screw untuk Standar mengukur. untuk katup masuk adalah 36,47 mm sampai 36,57 mm, dan untuk katup buang adalah 36,37 mm sampai 36,47 mm. Dengan minimal katup masuk adalah 36,17 mm dan katup buang adalah 36,07 mm. Ya, itu adalah pemeriksaan camshaft. Jadi nanti pada saat kita sudah masuk ke dalam luring, ya, harapan Bapak, anak-anakku sekalian semuanya itu bisa melakukan seperti itu. Pemeriksaannya camshaft itu seperti apa, penggunaan alat ukurnya itu apa aja. Harapan Bapak bukan hanya cuma sekedar pengetahuan, walaupun memang kita menggunakan daring hari ini, ya, tapi Bapak harapkan anak-anakku sekalian sudah paham, oh cara pengukurannya seperti ini. Seperti itu, ya, anak-anakku, ya. Ini adalah camshaft. Lalu masuk lagi katup. Katup berfungsi mengatur masuknya gas baru dan gas buang sisa pembakaran pada mesin motor. Jadi katup ini ada 2 jenis, ada katup hisap dan ada katup buang. Lalu ada piston. Piston itu untuk mengatur volume
silinder. Di dalam piston ini ada ring 1, ring 2, dan ring oli. Mungkin nanti pada saat anak-anakku sekalian masuk, bisa mencoba bagaimana cara membongkar ring piston. Ini Bapak skip dulu ya, karena waktunya masih banyak slide yang harus Bapak lakukan, jadi Bapak skip dulu, nanti selanjutnya bisa Bapak tayangkan ada di Google Classroom. Nah, ini adalah connecting rod. Fungsi pertamanya adalah menghubungkan piston dari porosnya. Nah, ini artinya posisi piston itu hanya cuma naik turun, nggak ada kanan kiri, ya, hanya atas dan bawah, seperti itu. Dan di sini adalah crankshaft, atau kita biasa anak-anakku sekalian nyebutnya namanya poros engkol. Ya, ini untuk merubah gerak naik turunnya piston yang ada. Gerakan ini akan menjadi gerakan putar sehingga bisa menggerakkan flywheel. Flywheel ini, yang ini, ya. Flywheel ini yang warna merah ini adalah crankshaft-nya, terus yang warna abu-abu ini yang bergerak naik turun adalah piston, yang warna biru ini adalah blok silinder. Pemeriksaannya bagaimana? Bisa anak-anakku sekalian bisa perhatikan, harapan Bapak nanti pada saat melaksanakan pekerjaan Pemeriksaan seperti bantalan batang torak. Periksa bantalan batang torak dari kemungkinan cacat atau tergores. Jika bantalan batang torak mengalami cacat, maka harus diganti. Kemudian, ukur diameter main jurnal poros engkol menggunakan mikrometer skrup. Pastikan ujung lengan-lengan ini. mikrometer Ada blok skrup. silinder, ada silinder head, lalu ada jenis-jenis mekanisme katup, ya. Mungkin setelah ini Bapak akan sedikit bertanya. Tadi kalian sudah melihat beberapa tayangan dari Bapak. Bapak ingin bertanya, apa saja komponen pada sistem utama engine? Ya, yang pertama tadi ada blok silinder, ada silinder head, katup, piston, dan sebagainya. Lalu di sini apa yang menyebabkan mobil bisa berasap? Nah, ini adalah kasus yang biasa ada di kendaraan. Ya, penyebabnya adalah salah satunya biasanya oli itu masuk ke dalam ruang bakar, jadi ikut terbakar. Nah, nanti ada lembar kerja, harapan Bapak, walaupun daring, nanti kalian masuk ke Google Classroom, ya, Bapak sedikit coba untuk masuk ke Google Classroom. Bisa tidak ya? Jadi nanti di Google Classroom itu ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswanya silakan kalian kerjakan. Lembar kerja siswanya sudah masuk di dalam Google Classroom, ya. Mungkin agak lemot. Di situ sudah ada absen siswa, ya. Bapak berharap jangan sampai nanti lupa ya untuk absen siswa. Terus yang kedua, jangan lupa juga untuk sini jangan lupa juga untuk melihat bahan ajarnya yang Bapak lakukan, ya. Harapan Bapak, lembar kerja siswa ini selesai pada hari ini. Karena kenapa? Waktu kalian nanti, ya, itu akan Bapak nilai. Salah satunya adalah nilai pengetahuan, mungkin udah pasti ya, pengetahuan. Lalu keterampilan juga sudah pasti, karena kalian sudah mengerjakan. Tapi yang Bapak inginkan adalah nilai sikap disiplin kalian nantinya. Ya, jadi kalau misalkan nanti anak-anak Bapak mengerjakannya baru minggu depan, ya sudah, berarti sikapnya tidak ada disiplin. Nilainya pasti lebih kurang dibanding anak-anakku yang lain. Mungkin itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi nanti silakan kalian anak-anakku masuk ke Google Classroom untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Terima kasih dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Hasan, Pak Safiuddin? Ya, tidak usah dimatikan ininya Pak ya. Oh iya Pak.
nggak usah ditutup ininya, apa namanya, screen ininya, Iya. screen-nya ya. Ya baik Pak Obi, kita masuk ke sesi yang kedua sekarang, sesi pemberian pertanyaan penguatan oleh saya dan Pak Dr. Safiuddin ya. Iya, Pak. Untuk kesempatan pertama saya persilakan dulu Pak Dr. Safiuddin untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hasan Ismandra SD. Saudara Obi. Iya, Pak. Jadi saya lihat Pak yang dikaji tadi sistem utama engine dan mekanisme katup ya. Iya, Pak, betul. Baik. Kalau saya melihat itu tayangan dari awal sampai akhir tadi, saya bisa simpulkan bahwa sistem utama engine ini ada yang bagian yang bergerak ya. Iya, Pak. Ada juga bagian-bagian yang tidak bergerak. Baik. Saya lihat tadi itu tayangan itu temannya itu semua yang dipaparkan tadi ini kebanyakan berkisar pada motor 4 tak ya. Iya. Ya baik. Padahal di awal tadi Bapak menyinggung prinsip kerja motor 2 tak. 2 tak. Baik. Nah, saya lihat itu tadi Bapak mengatakan prinsip kerja motor. Terus dibawanya mesin, ada tadi itu di aninya mesin 2 langkah atau apa ya? Ada kata-kata mesin. Iya, mesin 2 langkah, Pak. Ya, nah sekarang di situ kan koknya, atunya judulnya prinsip kerja motor. Kok tiba-tiba mengatakan mesin 2 langkah? Nah pertanyaannya, apa perbedaannya itu motor dengan mesin? Kalau motor itu jadi satu kesatuan, Pak. Artinya dari kerjaannya mesin, terus dari kerjanya kendaraan, Pak. Cuma kalau untuk mesin itu sendiri ya hanya berbentuk rangkaian dari sistem utamanya, Pak. Jadi ada force ankle, ada piston seperti itu. Jadi itu kalau biasa kita mendengar tuh mesin ketik, ya, motor ketik, ya, mesin jahit, ya, mesin jahit. Tetapi kalau di ya motor, ada kata motor, mesin jahit, tapi digerakkan oleh motor listrik, ya. Nah, dan tolong nanti dicari, ini apa sih bedanya kan? Iya Pak, siapa? Mengatakan prinsip kerja motor, langsung bilang prinsip kerja mesin. Nah ini kan bisa saja anak-anak kita ini, kenapa bisa ya? Oh iya Pak. Baik. Nah, saya lihat itu tadi cara bagian-bagian utama ini. Nah, saya soroti dulu yang bergerak tadi. Salah satunya piston atau torak ya? Iya Pak, torak. Torak. Nah, apakah bisa memperlihatkan kepada kita ini bahwa adakah perbedaan antara torak atau piston pada motor 4 tak dengan piston yang ada pada motor 2 tak? Perbedaan. Apakah berbeda atau sama saja, Pak? Untuk pistonnya sendiri, Pak? Ya, untuk pistonnya saja dulu. Ini bagian bergeraknya. Untuk pistonnya sama, Pak. Cuma mungkin bedanya di ringnya, Pak. Nah, apa bedanya di ringnya? Di ringnya mungkin kalau saya kurang begitu ini ya. Cuma untuk di piston 4 tak itu biasanya dia mempunyai 3 ring, Pak. Tapi kalau di dalam 2 tak, kalau tidak salah 2 ring, Pak. Ya. Begitu. Yang lain, Pak? Ada. Apa ya? Kalau untuk persamaannya mungkin sama, Pak. Naik turun. Ya. Tapi di sini saya lihat di animasinya juga sudah animasi mesin 2 langkah, ada itu yang tampak sekarang. Iya Pak. Ya kalau saya lihat itu memang
Salah memang ini animasi kalau dilihat bentuk pistonnya motor 2 tak ya. Oh, salah. Ya. Iya, salah modelnya ya. Oh iya Pak. Ya, karena model piston motor 2 tak itu cenderung ada cembungnya sedikit. Oh iya. Tentunya berfungsi untuk apa nanti dalami nanti Pak Obi itu ya. Iya Pak. Nah, tadi itu ringnya, kapan diketahui prinsip kerjanya dan proses kerjanya ini motor 2 tak, pasti sudah bisa diramal bahwa tidak perlu ada 3 ring, tidak perlu ada ring pelumas. Ya, karena pelumasnya dia menggunakan rata-rata pelumas campur ya. Oh iya Pak. Nah, jadi itu secara prinsip kerja kita sudah bisa tebak itu bahwa hanya ring kompresi 1 dengan ring kompresi 2. Baik. Terus, ini karena memang berbicara tadi banyak sekali tentang motor 4 tak. Nah, yang menarik tadi di animasi itu kalau tidak salah pergerakan katup itu, ya mekanisme katup berhubungan dengan crankshaft atau poros engkol. Nah, saya lihat itu Pak, kalau tidak salah lihat tadi itu, kok kecil itu gear yang ada pada poros engkol. Sementara di sementara di poros camnya itu agak lebih besar. Berapa perbandingannya itu Pak kira-kira? Untuk camnya Pak, untuk Ya. cam dengan cranknya Pak. Iya, ada gear kan? Iya Pak, ada Pak. Nah, sama besar atau saya salah lihat itu memang kecil di yang poros engkol Pak ya? Yang ini ya Pak ya? Kecil. Sementara di poros cam itu agak lebih besar. Berapa perbandingan anunya ini? Perbandingannya mungkin 2 kali lipatnya poros cranknya Pak. Ya, mungkin 2 kali. Jangan Iya. mungkin pasti ini. Mohon maaf Ya? Pak, saya kurang begitu paham Pak kalau untuk itu. Pasti 2:1. Ya. Iya Pak. Kenapa? Karena poros engkol pada motor 4 tak harus bergerak 2 kali dalam satu siklus. Sementara poros camnya itu hanya bergerak satu kali. Oh iya Pak. Ya, jadi Iya, Pak. tanpa melihat itu hanya prinsip kerja kita tahu sudah terjawab itu ya. Oh iya Pak. Nah, jadi kembali lagi prinsip kerja tidak boleh, prinsip dan proses kerja tidak boleh nih yang kita abaikan karena di situ memang sudah pusatnya semua. Nah, baik, saya lanjut lagi sedikit. Nah, ini tadi kembali ke piston. Itu piston pada motor 2 tak harus ada cembung ya. Ini kan 4 tak ini yang Bapak. Iya. Ya. Nah, kalau motor 2 tak itu agak cembung, ada cembungnya. Iya. Coakannya ya Pak ya. Ya, coakannya betul. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, untuk apa dibuat coakan di situ? Biasanya Pak untuk masuknya udara, bensin dan oli pada saat di sini Pak. Coakannya adanya di pinggir kiri sini supaya dia masuk ke ruang bakar Pak. Seperti itu Pak. Nah, biar datar kan tetap masuk saya ini. Iya, ini ya tadi dikatakan sama Pak Safiuddin bahwa gambarnya, animasinya sedikit ada kesalahan. Nah, sekarang kalau dibuat cembung kan tetap masuk juga. Yang saya tanyakan, kenapa ada coakan di situ? Bukan coakan cembung. Kalau dia coakan itu agak aneh ya, seperti anunya katup cembung. Ya. Ada yang seperti gunung, tapi ada juga di salah satu sisinya itu dibikin naik saya. Nah, itu yang saya tanya untuk apa itu? Untuk lebih apa ya? Nah, ini. Jadi saya minta Pak Ubi ya,
Bukan Pak. sekadar menampilkan gambar-gambar ini, tapi ada prinsip-prinsip itu yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Oh iya, Pak. Nah, ya, sehingga tanpa meraba saja itu piston sasi kita sudah bisa tahu, oh ini piston 4 tak, ini piston 2 tak. Nah, itu tidak. Jadi nanti kaji lagi kembali Pak, berdasarkan itu ya prinsip kerja motor 4 tak dengan 2 tak. Kalau 4 tak kan sudah lumayan tadi di sini. Iya. Lanjut lagi sedikit. Nah, kembali ke katup. Ada pengukuran tadi katup. Ada katup itu katup buang dengan katup masuk tadi Pak ya, Anda bahas. Nah, baik. Katup masuk yang lebih besar sedikit tadi kah? Atau lubangnya itu? Katup masuk lebih besar, Pak. Nah, daripada katup buang. Katup hisap. Nah, yang Bapak tampilkan tadi itu apakah motor yang hanya 8 valve atau 12 valve atau 16 valve? 16 Pak. 8. Iya. Nah, 8 berarti 2 katup 1 silinder ya? Iya, betul Pak. Ya, memang harus lebih, bukan katupnya harus lebih luas, lubang masuknya harus lebih luas. Karena lubang masuknya luas, berarti katupnya harus membesar. Coba kalau Bapak lihat itu yang 12 valve, artinya 2 katup masuk dengan 1 katup buang. Nah, coba bandingkan nantinya ya. Oh, iya. Apakah tetap lebih besar katup masuk? Ya. Oh, iya. Karena kalau 2 lubang disatukan ya memang lebih luas, tapi belum tentu katupnya lebih besar. Tapi lubangnya kalau digabung antara lubang satu lubangnya lebih besar daripada ya. Nah, itu terkait juga dengan prinsip kerjanya nanti. Jadi saya minta tolong di dasar-dasar ini didalami kembali. Nah, kembali lagi ke katup. Katup itu kerjanya untuk membuka dan menutup lubang ya, apakah lubang masuk atau lubang keluar. Nah, kalau di sepeda motor 2 tak Pak, ada tidak katupnya? Motor 2 tak Pak? 2 tak nggak ada Pak. Ya? Nggak ada Pak. Saya katakan katup sebenarnya itu untuk menutup lubang masuk atau lubang buang. 2 tak tetap ada katupnya, cuma ada tetap. Coba animasinya tadi itu. Animasi 2 tak. Ini Pak. Ya, ini yang berfungsi untuk menutup dan membuka lubang bilas maupun lubang keluar itu adalah piston itu sendiri. Jadi di sini dikatakan piston sebagai valve atau torak sebagai katup. Ya. Lubang masuknya kalau dari karburator tetap ada di situ reed valve juga ya. Oh, reed valve ya. Iya. Ya macam-macam. Jadi selama ini memang tidak ada katup yang berbentuk payung di 2 tak ya. Iya, nggak ada Pak. Nah, ini yang pada selalu kita biasa melupakan itu motor 2 tak. Padahal masih dijalankan sekarang. Ya. Baik, masih ada satu pertanyaan dari saya ini. Pernah dengar dalam mekanisme katup namanya overlapping? Overlapping. Iya. Pernah Pak. Dalam pembukaan dan penutupan katup. Apa yang dimaksud overlapping Pak Obi? Overlapping ya Pak. Ya, overlapping katup. Ya, kembali ke prinsip kerja motor ini. Motor 4 tak. Katup masuk dan katup buang itu posisinya sedikit terbuka Pak. Jadi katup bersamaan membuka ya. Iya. Nah, terjadinya di mana pada saat dia keempat langkah tora ini? Pada saat langkah buang Pak, sama mungkin langkah hisapnya Pak. Ya, berarti di awal langkah hisap untuk katup masuk dan di akhir langkah buang untuk katup buang. Sama-sama membuka ya.
Iya, Pak. Nah, makanya orang yang menyetel katup tidak akan menyetel di situ karena tertekan katupnya. Meskipun piston itu mencapai titik mati atas. Jadi piston itu yang mencapai titik mati atas itu kalau 4 silinder itu 4 dengan 1 sama-sama top. Iya, top. Tapi belum tentu kerjanya sama ya. Iya, Pasti berbeda. Satu membuat air dalam kebuah, awal Satu lampu kompresi. masuk, satu Kompresi. Jadi tolong itu ya. Kalau itu Ya, dia konsep Pak kemana-mana pasti ditahu Pak ya. Iya, Pak. Baik, saya kira itu Pak Hasan, saya sudah bisa mengestimasi anunya Pak Obi. Silakan Pak Hasan. Ya, baik. Terima kasih Pak Safiuddin sudah memberikan pertanyaan. Ya, saya kira sebenarnya ya, jadi maksudnya itu Pak Obi itu diberikan pertanyaan tentang bidang studi itu sebenarnya adalah untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman Bapak itu atau penguasaan Bapak tentang bidang studi atau bidang otomotif ya, Iya, Pak. yang Bapak ingin ajarkan khususnya ya, karena kan ini yang Bapak tadi sudah paparkan ya. Artinya apa sebenarnya? Kalau Bapak memahami prinsip dasar, Iya. maka Bapak akan mudah nanti mengikuti ujian pengetahuan. Karena prinsip dasarnya itu sudah dipahami. Misalnya tadi diberikan contoh, ya kalau poros engkolnya berputar 1 kali, maka poros kamnya berputar berapa kali? Tadi. Poros engkolnya 1 kali. Nah, maka poros kamnya berputar berapa kali? 2 kali, Pak. Oh, itu. Poros engkol berputar 1 kali. Poros engkol berputar 1 kali, maka poros Kem-nya berputar. poros kem. Oh, mohon maaf, Pak. kalau poros engkolnya berputar 1 kali, maka poros kamnya berputar Baru setengahnya, Pak. poros. Iya, baru Kan tadi setengah. Bapak sudah bahas poros engkol dengan poros kam. Iya, baru setengahnya, Pak. Ya, itu yang tadi yang dimaksud tadi Pak Safiuddin ya. Iya, Pak. 2 kali Jadi- berputar poros engkol. Tadi baru saya 2 dengarnya kali piston. berputar poros kam. Mohon maaf. Kalau Bapak Iya. paham itu prinsipnya, bukan poros Yes. engkol, poros kam. Kalau Iya, Pak. Bapak paham prinsipnya itu, mudah nanti Bapak menjawab itu ujian pengetahuan sebenarnya. Tapi kalau Bapak tidak memahami prinsip kerja itu dengan baik, saya kira Bapak akan kesulitan besar nanti ketika ujian Oh, iya, Pak. pengetahuan ya. Iya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi pedagogik Pak Obi ya. Iya, Pak. Dan saya mau tanya tadi itu indikatornya Bapak coba bisa diperhatikan. Iya, Pak. Indikator pembelajarannya coba dilihat kembali. Nah, indikator pembelajaran Bapak itu kan harusnya mengacu kepada aspek HOTS ya. Iya, Pak. Ya, bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwa indikator yang Bapak rumuskan ini sudah memenuhi kaidah HOTS? Jadi kalau sepengetahuan saya, Pak, bahwa untuk HOTS-nya itu disesuaikan dengan KKO, Pak. Kalau di indikator pertama, indikator pencapaian pertama itu ada bahasa atau ada kata di situ memproses. Itu menjadi salah satu yang HOTS, Pak. Itu masuk ke Proses itu KKO. masuk di berapa memproses itu? C3, Pak. C3. Sementara level HOTS yang paling rendah C berapa? C1. Yang paling rendah C1. Untuk level HOTS-nya minimal. Untuk level HOTS-nya C3, Pak. Level HOTS minimal itu kan C4 ya. Oh. Walaupun di kelas 11 Level ya, HOTS Pak. minimal itu C4. C4. Sebenarnya level HOTS itu tidak terkait juga dengan kelasnya, karena
di semua kelas itu siswa harus berpikir tingkat tinggi sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan antara level HOTS itu dengan kelas sebenarnya. Oh ya Pak. Ya, Karena berpikir tingkat tinggi itu mau dia kelas 1, mau dia kelas 10, sama saja sebenarnya. Siswa harus dibiasakan berpikir tingkat tinggi dari awal. Ya. ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kelas sebenarnya. Oh, Nah, makanya kalau Bapak harus lihat kalau memproses itu masuk di level C berapa. Memelihara itu masuk di C berapa. C3 masih Pak. Ya, kalau dia belum mencapai tahap minimal dari HOTS C4 ya harusnya waktu Bapak menganalisis itu direkomendasikan untuk dinaikkan levelnya menjadi C4. Kan begitu kan, makanya Bapak diminta melakukan analisis KD ya. Ya Pak. Atau Bapak tidak lakukan itu analisis KD? Pak Ubi. Saya lakukan Pak, cuma dari kemarin itu pemikiran saya bahwa untuk yang HOTS-nya itu berawal dari atau minimalnya itu dari C3 Pak. Ternyata mungkin salah dari sayanya, harusnya C4 ya Pak. Cuma kalau misalnya Bapak menyajikan C4, sebaiknya diantar dulu dari C1 sampai C2, C3 sampai C4. Ada pengantarnya, kecuali kalau memang sudah diajarkan di kelas rendah, ya Bapak bisa langsung masuk ke C4 atau C3, C4 minimal. Tapi untuk HOTS-nya sendiri kan C4 minimalnya. Tapi bisa diantar dulu C3 misalnya kalau ini. Makanya ada namanya indikator pendukung, ada indikator utama, kan? Ya. Indikator esensial. Ya. Nah, kalau indikator ininya, indikator Keterampilan. apa namanya, KD 4-nya, Itu P3. menerapkan itu levelnya apa? Level berapa? Menerapkan itu P2 Pak, P2 Pak. P2. Nah, Ya. itu kan kalau ini mendeteksi P3 kalau tidak salah Pak. ya, kalau P3 sudah oke, berarti memang artinya apa namanya, yang mendeteksi itu adalah yang esensialnya, tapi yang pengantarnya itu menerapkan ya. Ya Pak. Menerapkan atau ya dicek lagi itu anunya kan, Siapa? KKO-nya ya. Ya Pak. Nah, kenapa dilakukan itu? Supaya kita yakin bahwa untuk melakukan satu praktek itu harus didukung oleh level kognitif yang cukup, level pengetahuan yang cukup ya. Ya Pak. Jangan sampai di misalnya di apa namanya, level prakteknya itu mendeteksi, tapi di level 3-nya itu cuma memahami saja. C2 ya, itu tidak nyambung itu ya. Tidak nyambung kalau begitu ya, level 3-nya tidak mendukung pencapaian level apa namanya, level 3. Level KD3-nya tidak mendukung untuk mencapai level KD4. Ya, ada gap di situ ya. Jadi tidak sinkron antara level KD3-nya dengan level KD4-nya ya. Ya. Bisa dipahami itu Pak Ubi? Bisa Pak. Bisa. Ya, itu kan maknanya, itu intinya kita mengapa kita melakukan analisis. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan ini, kaitannya dengan pembelajaran apa namanya, pembelajaran karakter, apa yang Bapak lakukan pada pembelajaran Bapak? Pembelajaran karakter Pak. Yang saya lakukan salah satunya adalah mengevaluasi Pak. Siswa di situ dibentuk apakah siswa itu disiplin atau tidak. Tadi di saat penyampaian saya seperti itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penjelasan tadi saya melihat karakter-karakter siswa itu
apakah siswa itu memperhatikan atau tidak. Bapak punya dalam mengajar itu Bapak punya jurnal ini, jurnal perkembangan sikap. Untuk perkembangan sikap belum, Pak. Paling hanya hanya sekedar ini aja sih, Pak. Jadi baik cukup seperti itu aja, Pak, untuk sikap, Pak. Tapi untuk keseluruhan itunya saya sendiri belum, Pak. Pendidikan karakter itu tidak bisa cukup di ini saja begitu. Iya, Pak. Justru pendidikan karakter itu menentukan semuanya sebenarnya, mendukung pendidikan lainnya, dan tidak boleh kita bilang cukup diinikan saja, tidak boleh. Iya, Pak. Ya, kalau misalnya dia tidak disiplin, apa yang Bapak lakukan kalau dia tidak disiplin misalnya? Ya, yang pasti salah satunya menegur, Pak. Menegur, artinya agar contohnya kalau kita kan biasa di sekolah itu tidak boleh sembarangan untuk pada saat tatap muka ya, Pak ya, tidak boleh keluar tanpa izin, itu kan juga salah satu disiplin. Terus siswa untuk memasukkan bajunya itu menjadi salah satu juga yang disiplin juga, Pak. Setelah ditegur, Bapak amati lagi? Iya, Pak. Ya itulah makanya pentingnya kenapa ada buku jurnal sikapnya. Oh iya, Pak. Karena sikap itu, saya selalu bilang sikap itu bukan untuk dinilai, tapi untuk ditindaklanjuti, Pak Obi. Iya, Pak. Bukan untuk dinilai-nilai itu sikap, bukan dikasih skor, oh ini dapatnya 50, dapat 100, bukan itu maksudnya. Ya. Oh iya, Pak. Menilai sikap itu dalam rangka kita membuat perbaikan, melakukan tindak lanjut dari sikapnya itu. Kalau sikapnya itu misalnya tidak disiplin, kita tanya, kita panggil, kenapa begitu, apa masalahnya. Nah, kita observasi sebagai guru, kita observasi, ya. Iya, Pak. Kalau dia sudah dipanggil, makanya harus ada catatannya, jurnal sikap namanya. Nah, nanti kita amati 1-2 hari, 1 hari, 2 hari, ada perubahan tidak? 3 hari ada perubahan tidak? Sampai seterusnya. Sampai betul-betul dia memang mengikuti standar nilai, standar sikap yang kita inginkan. Makanya guru itu harus punya standar sikap, standar nilai-nilai sikap. Tapi jangan sampai Bapak menilai sikap, misalnya disiplin, Bapak sendiri terlambat masuk. Di Zoom misalnya, terlambat datang, itu hancur semua itu pembelajarannya Bapak kalau begitu. Tidak ada mananya buat siswa, karena mereka melihat modelnya sendiri tidak berbuat sesuai apa yang dia ajarkan. Jangan sampai seperti itu, Pak Om, ya. Iya. Ya. Bisa ditangkap kira-kira ya? Bisa. Masuk lagi yang lain. Apa ini model pembelajarannya Bapak ini apa ini? PBL, Pak. Problem based learning. Learning ya. Bapak tahu sintaksnya PBL itu apa? Yang pertama mengidentifikasi permasalahan, Pak. Nah, ada di situ. Ada Bapak buat di PowerPoint tadi. Ini, Pak, permasalahan dari asapnya bisa ngumpul seperti ini, Pak. Yang kedua apa? Itu kendaraan. Yang kedua, Sintaks kedua. siswa materi-materi pembelajaran, Pak. Mengorganisasi itu misalnya membagi kelompok-kelompok. Oh, ya, Pak. Ya. Apa namanya? Memberikan bahan bahan ajar ya, Pak. Materinya, bahan ajarnya dan sebagainya. Nah, itulah yang Bapak harus masukkan tadi di PowerPoint-nya juga, setiap langkah-langkah pembelajaran itu. Nah, langkah ketiga apa untuk PBL? Apa langkah ketiganya PBL? Mendorong siswa untuk mendapatkan informasi, Pak.
Apa itu? Mendorong siswa untuk mendapatkan informasi. Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Nah, kalau saya tanya lagi, apa yang Bapak lakukan kaitannya membantu penyelidikan mandiri dan kelompok? Apa yang Bapak lakukan? Melihat video-video yang ada, Pak. Artinya dengan Bapak harus menyuruh. Kalau membantu menyelidiki, Bapak harus menugaskan siswa berarti. Bukan video-video. Kan di situ dibilang membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Ya? Ya, Pak. Itu harus Bapak pikirkan nanti itu bagaimana memasukkan itu dalam pembelajarannya Bapak, materinya Bapak, media pembelajarannya, ya. Seperti apa itu untuk sintaksnya itu, ya. Sampai sintaks yang terakhir, melakukan analisa atau kesimpulan terhadap masalah tadi yang Bapak ini, ya, Bapak sudah berikan. Terakhir sekali katanya refleksi. Kira-kira refleksi yang Bapak lakukan kaitannya dengan pembelajaran Bapak selama ini apa? Nah, kalau refleksi itu sendiri kekurangan terhadap pengajaran saya, Pak, di dalam pengajaran, Pak. Jadi supaya untuk lebih meningkat lagi kemampuan mengajar saya, Pak. Apa yang Bapak lihat apa yang Bapak bisa refleksi dari pembelajarannya Bapak? Ya, salah satunya yang tadi lebih mendalami lagi jadi untuk ini juga sudah profesionalnya. dipaparkan pada saat peer teaching, Pak, ya? Iya, Pak. Lebih mendalami Ya, lagi, Pak, makanya untuk saya profesionalnya. Ya, hasil refleksi dari peer teaching apa yang bisa dibawa? Hasil peer teaching kemarin itu hampir sama, Pak. Sebelum melaksanakan tujuan pembelajaran itu harus lebih jeli lagi untuk melihat di KKO-nya. Artinya lebih menganalisis lagi, seperti itu, Pak. Untuk proses pembelajarannya maksud saya? Untuk proses pembelajarannya kemarin itu yang saya tambahkan permasalahan yang ada di PBL itu sendiri, Pak. Model PBL itu. Jadi kemarin itu memang belum terlalu banyak atau belum untuk permasalahan-permasalahan itu juga tidak terlalu banyak muncul, Pak. Ya, atau tidak muncul. Nanti pada saat Pak Obi nanti mau PBL, masukkan semua sintaks atau tahapan pembelajaran PBL itu ke dalam Materi, medianya Bapak, ya. Ya, Pak. Pada saat Bapak mengajar, karena itu nanti yang Bapak mau paparkan itu langkah-langkahnya itu apa yang Bapak lakukan misalnya di tahap 1, ya, pemberian masalah, apa yang mau Bapak lakukan di tahap 2, pengorganisasian, ya, sampai di tahap 6 itu analisis dan evaluasi. Apa yang dilakukan di situ, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, harusnya kan begitu kalau di RPP, kan? Ya, Pak. Ya? Ya, Pak. Oke, saya kira itu cukup, Pak Obi, ya. Ya. Jadi ya nanti kita berharap nanti Pak Obi bisa lebih baik lagi nanti pada saat PPL, ya. Amin, terima kasih, Pak. Karena kalau Bapak lolos di tahap ini, Bapak akan melaksanakan PPL, ya, tentunya dengan hasil refleksi dan tindak lanjut, ya, yang Bapak harus lakukan nanti, ya, harus lebih baik lagi dari yang sudah ada ini sekarang, ya. Baik, Pak, terima kasih. Yang Bapak paparkan ini harus lebih ditingkatkan lagi, Pak Obi, ya, supaya kualitas pembelajarannya bisa lebih bagus ke depannya, ya. Terima kasih, Pak. Saya kira itu saja, ya. Terima kasih atas partisipasi Pak Obi mengikuti ujian komprehensif ini. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, ya. Ya, Pak. Ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih banyak Pak Hasan, terima kasih banyak Pak Syafiq.